Halo kawan-kawan, apa kabar kalian? Makasih ya kalian udah klik video ini. Channel ini ngebahas alur drama Korea tiap episodenya. Karena video ini full spoiler, jadi untuk kalian yang gak suka spoiler, silahkan tonton aja dramanya. Tapi untuk kalian yang gak suka ngabisin waktu, channel ini sangat cocok untuk kalian. Kali ini kita akan ngebahas drama Korea yang berjudul Goblin episode 5. Tanpa basa-basi, yuk langsung masuk aja. Malam harinya, Enta dan Goblin sudah kembali. Di dalam mobil, Enta diminta diturunkan di halte bis menuju hotel. Goblin mulai menyadari bahwa dia telah benar-benar menyukai Enta dan teringat akan kejadian sewaktu si Goblin ini ditusuk pedang. Lalu Goblin pun kesakitan karena itu. Dalam perjalanan pulang, ada hantu perempuan yang minta tolong ke Enta agar mengisi makanan di kulkasnya karena ibunya akan datang ke kosan si hantu itu sebelum dia meninggal. Dia nggak ingin membuat ibunya sedih karena sering lupa makan. Si hantu pun mengucapkan terima kasih pada Enta. Lalu ibu si hantu itu datang dan memeriksa kamar hantu itu dengan rasa yang sangat sedih. Kemudian membuka kulkas dan sudah terisi penuh dengan makanan dari Enta yang dia ambil dari kamar hotelnya. Lalu si hantu pun berada di kedai teh malaikat maut, meminum tehnya lalu pergi. Sanhee menunggu malaikat maut di tempat pertama bertemu, lalu tidak pergi. Tapi malaikat maut pun tiba-tiba datang. Kemudian, Sanhee mengajak malaikat maut minum kopi. Di kafe itu, malaikat maut hanya terus minum kopi sampai habis 3 cup tanpa bicara sedikit pun. Sanhee pun menyindirnya. Si malaikat maut ini kaku banget. Tapi si Sanhee malah tertarik dengan keluguan dan kepolosan si malaikat maut. Lalu si Sanhee bertanya, siapa nama malaikat maut? Si malaikat maut pun diam. Scene berpindah di rumah malaikat maut. Dengan kekuatannya mendinginkan botol bir, sedangkan si Goblin dengan apinya mematangkan telur. Si malaikat maut curhat kalau Sanhee tanya namanya, tapi dia benar-benar gak tahu siapa namanya. Si Goblin hanyut dalam pikirannya kalau dia ingin secepatnya pergi sebelum benar-benar sangat menyukai Enta lebih dalam lagi. Tiba-tiba malaikat maut bilang, "Oi, aku bisa mendengar pikiranmu." Kakak banget. Enta yang udah sampai di hotel dimarahin sama si Dokwa karena ngeluarin banyak uang perkara makanan tadi. Lalu si Goblin datang tanpa dipanggil si Enta nih, mengajak Enta untuk tinggal bersama, tapi tak bilang. Enta tanya, apakah kamu mencintaiku? Si Goblin pun ngejawab, jika kamu menginginkannya, aku akan mencintaimu. Lalu si Goblin bilang, 사랑해. tapi Enta gak kelihatan senang sama sekali. Karena itu sepertinya gak terdengar tulus. Lalu tiba-tiba di luar turun hujan. Di dalam mobil, Enta bertanya, siapa namamu? Goblin pun menyebutkan nama-nama samarannya dan akhirnya menyebutkan nama aslinya, Kim Shin. Sampai di rumah Goblin, mereka disambut oleh malaikat maut dan Dokwa yang kelihatan kaget. Goblin mengantar Enta ke kamarnya yang bekas gudang, lalu mulai merancangkan seperti apa kamar Enta. Tapi malah jadi perdebatan dengan malaikat maut yang berbeda pendapat. Karena kamarnya belum siap, malam ini Enta tidur di kamar Goblin
dan goblin tidur bersama di kamar malaikat maut. Di kamar goblin, Entah melihat buku catatan goblin dengan aksara Mandarin, dan daun mapel Entah ada di dalamnya. Di catatan itu tertulis setiap catatan goblin selama 900 tahun ini. Pengalamannya yang mengingat dan gak bisa melupakan semua pelayannya dan teman dekatnya. Sementara itu, di kamar, goblin bertanya pada malaikat maut, "Apa kau pernah melihat dewa?" Malaikat maut jawab, "Gak pernah," dan bertanya balik, "Apa kau pernah?" Goblin menjawab, "Pernah," saat si dewa berbentuk kupu-kupu. Keesokan paginya, Entah bangun, disambut oleh dua pria yang memasak makanannya masing-masing. Selesai makan, si goblin kembali berkelahi dengan malaikat maut kayak biasa. Lalu, Entah membacakan peraturannya dan memberi nomor HP-nya. Karena dua ajusi tampan ini belum punya HP, mereka pun diberi HP oleh Dokha. Kemudian, malaikat maut tanya, bagaimana cara orang berkomunikasi video seperti drama-drama? Dokha pun bilang, "Oke, pertama-tama, mari pergi ke Play Store." Dengan pedenya, goblin mengambil jaket dan mengajak malaikat maut ke Play Store. Ini bener ngakak banget adegan ini. Mana sih malaikat maut gak tahu pula pakai video call. Kemudian, goblin melepon Entah dan mengajaknya pergi untuk membeli perlengkapan kamar Entah. Di rumah, malaikat maut sedang memeriksa setiap lembar kartu nama orang-orang yang akan mati dan mengingat kejadian saat Sani menanyakan namanya. Tapi dia pergi aja karena bingung, nggak tahu mau jawab apa, nggak tahu siapa namanya. Lalu malaikat maut mengambil kertas nomor Sani, lalu menyimpan nomor teleponnya, tapi nggak nelepon. Sampai di rumah, goblin memberikan semua barang belian tadi pada Entah dan mengatakan kamarnya udah jadi, dengan menyombongkan dirinya yang melakukannya. Kamar Entah tepat berada di atas kamar si goblin. Lalu malaikat maut manggil Entah dan mau bicara. Entah ketakutan dan bilang berbagai macam alasan agar si malaikat maut gak membawa dia. Tapi malaikat maut bukannya mau membawa Entah, tapi malah bertanya kalau dia gak punya nama. Jadi apa baiknya namanya? Apa nama yang keren? Entah pun menawarkan 3 nama, Hyunbin, Wonbin, Kimwobin. Malaikat maut pun senang. Oh, Bin. Lalu pindah ke scene, Dokha mengantar Entah ke tempat kerjanya. Lalu Entah pun menunjuk tempat kerjanya di restoran ayam. Dokha kaget karena itu adalah gedungnya. Akhirnya Dokha membatalkan untuk menjual gedung itu. Dia takut sama kakeknya karena nanti akhirnya Entah akan berhenti bekerja. Kasian banget nih si Dokha. Entah bekerja di restoran sambil belajar dan menghafal. Di rumah pun Entah terus belajar. Karena hal itu, goblin pun kesal. Lalu terus-menerus mengirim makanan pada Entah dengan catatan, "Aku tahu kau sibuk, tapi uruslah pedang ini." Kemudian, goblin yang berada di toko buku melihat Entah lewat habis pulang dari restoran tempat kerja. Lalu goblin buru-buru pulang dan pura-pura bersikap keren, duduk sambil baca buku. Entah mengabaikannya, lalu mendekati malaikat maut dan membantunya yang sedang melipat handuk.
Karena cemburu, Goblin mulai nimbrung dan masuk pembicaraan. Tapi yang ada malah mereka berdebat sampai pada pembicaraan Entak mengatakan, "Kalau kau peduli padaku, carikan aku pacar, berikan aku uang. Lakukan sesuatu pada keluarga bibiku." Goblin pun marah. Dia bilang, "Pacarmu ada di sini, di sini." Entak dengan kesal menjawab, "Mana? Di mana?" Si Goblin pun malah bilang, "Ini di sini, di depan matamu, aku." Lalu mereka berdua pun sama-sama kaget. Karena malu, mereka masuk ke kamar masing-masing. Si malaikat maut yang ngelihat kejadian itu kesal dan merenunginya sampai malam. Karena dia gak bisa menelepon Sanhi meski punya nomornya si Sanhi. Lalu Goblin mengambil HP malaikat maut dan menelepon si Sanhi. Sanhi pun menjawab dan Goblin memberikan HP-nya pada malaikat maut. Karena kaget, malaikat maut melempar HP itu. Tiba-tiba, waktu, benda, orang di sekitar mereka berhenti dibuat oleh si malaikat maut. Lalu malaikat maut ini mengambil HP-nya yang lagi melayang tuh di udara. Kemudian berlatih mengucapkan halo pada Sanhi. Tiba-tiba Goblin yang tadinya lagi mematung karena waktu diberhentikan sama malaikat maut, dia bergerak dan mengatakan, "Aku suka yang ketiga." Malaikat maut kaget dan nanya dong, "Kenapa kau bisa bergerak?" Goblin menjawab, "Karena aku keren." Malaikat maut pun meninggalkannya, lalu berbicara dengan Sanhi di telepon di dalam kamar. Di dapur, Goblin bertemu Entak dan membicarakan kecanggungan mereka karena kejadian semalam. Lalu mereka pergi ke Quebec untuk makan steak di restoran sebelumnya. Waktu masuk ke restoran, Goblin tiba-tiba ngeliat masa depan Entak di usia 29 tahun yang juga akan makan di restoran itu. Entak di masa depan lagi nunggu seorang pria. Melihat hal itu, si Goblin merasa bahwa dia harus benar-benar pergi agar Entak bisa bahagia. Goblin berpikir bahwa di masa depan dia mengambil keputusan untuk pergi dan meninggalkan Entak dengan kematiannya. Goblin sangat sedih sekali karena hal itu.